Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di presentasi saya, terutama kepada dosen saya, dosen Dr. Saim Aksanuddin SHMA. Saya sangat senang dan bersyukur untuk semua yang hadir di dalam presentasi saya. Semoga rekan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andri Darmawan dari Universitas Hukum Pasundan Bandung dengan NPM 191000328 dari kelas C. Tujuan saya mempresentasikan materi hukum jaminan ini tidak lain untuk memenuhi kriteria tugas hukum jaminan. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Terima kasih. Baik, yang pertama ada pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin dalam kurung debitur dan penerima jaminan dalam kurung kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang dalam kurung kredit tertentu dengan jaminan benda atau barang tertentu. Dalam literatur bahasa, jika head adalah jaminan dan jika rate adalah hukum jaminan atau hak jaminan. Petunjuk ini merumuskan jaminan diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Jadi, kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum dari kepailitan. Perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembiayaan utang adalah untuk menghindari yang pertama, adanya perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutang kepada debitur. Terus yang selanjutnya ada rumusan atau definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut Maryam Darus, beliau menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur kepada pihak ketiga pada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatannya. Yang selanjutnya yang kedua, Thomas Sujatno, beliau mengatakan jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk membayar kembali hutangnya. Nah, yang ketiga, menurut J. Satrio, beliau mengemukakan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan seorang kreditur terhadap seorang debitur. Nah, menurut yang keempat, Hartono, beliau mengemukakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur pada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Selanjutnya, sifat perjanjian jaminan atau accessor. Accessor adalah perjanjian tambahan. Akibat hukumnya, yang pertama ada hapusnya tergantung perjanjian pokok. Yang kedua, perjanjian pokok batal, perjanjian tambahan juga batal. Yang ketiga, perjanjian pokok berakhir, perjanjian tambahan juga beralih. Jika perjanjian pokok beralih karena cesi, perjanjian tambahan beralih tanpa penyerahan. Nah, di sini ada macam-macam jaminan. Jaminan umum diatur pada pasal 1131 dan 1132 menurut KUHP Perdata. Diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan menyangkut kekayaan debitur dalam kurung kreditur konsuren. Jika debitur pailit, penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar hutang pada kreditur. Tampakkanlah betapa pentingnya menjadi kreditur preferen. Ciri-ciri jaminan hukum. Yang pertama, kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau konsuren. Yang kedua, hak kreditur bersifat hak perorangan. Nah, yang ketiga, jaminan umum timbul karena undang-undang yang artinya tidak diperjanjikan antara para pihak yang lainnya. Terus selanjutnya ada jaminan khusus. Jaminan khusus diatur pada pasal 1133 KUHP Perdata. Timbulnya hak yang didahulukan. Hak preferen dapat timbul karena yang pertama, ketentuan undang-undang menurut pasal 1134 KUHP Perdata. Yang kedua, diperjanjikan. Nah, jaminan perseorang
dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan menurut Profesor Subekti, suatu jaminan perjanjian antara kreditur dan seorang pihak ketiga untuk pemenuhan. Berikutnya ada bortos pada pasal 1820 KUHP Perdata. Bisa dilihat pada pasal 1822 KUHP Perdata. Perjanjian aksesor dalam kurung pengecualian. Pasal 1821 KUHP Perdata. Bentuk perjanjian penanggungan. Yang pertama ada lisan, yang kedua tertulis, dan ketiga dengan akta. Pasal 1823 KUHP Perdata, penanggung tanpa diminta. Dan pasal 180-24 KUHP Perdata harus dinyatakan secara tegas. Bandingkan dengan perjanjian garansi pasal 1316 KUHP Perdata. Dalam perjanjian garansi, jika debitur prestasi, kewajiban penanggung untuk memenuhi prestasi berdiri sendiri. Jika dalam bortos merupakan perjanjian. Bandingkan lebih lanjut dengan perjanjian tanggung-menanggung pada pasal 1278 KUHP Perdata. Para debitur masing-masing bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi. Nah, ciri-ciri jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang atau bortos. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan dan keseimbangan. Nah, yang terakhir, jika pailit, harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang, diatur dalam pasal 1136 KUHP Perdata. Nah, terus di sini ada jaminan kebendaan. Jaminan yang diberikan kepada kreditur atas kebendaan milik debitur. Hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan prestasi. Nah, di sini jaminan kebendaan atas yang pertama, benda bergerak. Contohnya seperti gadai, atau yang kedua ya fidusia. Nah, yang kedua ada benda tetap. Benda tetap seperti hipotek, perjanjian tanah, UUH. Seperti yang kita lihat, ciri-ciri jaminan kebendaan yang pertama ada hak mutlak atas suatu benda. Yang kedua, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda yang dijaminkan. Yang ketiga, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang keempat, droit de suite. Nah, yang kelima, mengandung asas prioritas. Hak kebendaan yang lebih dahulu ada lebih diutamakan dari yang terjadi kemudian. Nah, yang keenam, dapat dialihkan. Yang ketujuh adalah aksesor. Oke, baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya sekalian bila mana di dalam penyampaian materi ini tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan saya yang menyinggung rekan-rekan sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon pamit, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.